Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. It's an honor for me to meet you again virtually. Hari ini seperti biasa jam 4 sore kurang lebih 30 menit kita ngobrol di meja ini dengan berbagai tema, dengan berbagai narsum yang tentunya tiap hari punya bahasan yang asik-asik ya, gampang, sesuatu yang kita pengen coba bawa tuh untuk teman-teman punya horizon yang lebih dalam melihat hidup. Nggak melulu soal politik, sosial. Yes, sometimes we talk about it, but we want to talk about something lain juga di sini. Musik, hobi, tren gaya hidup juga kita bahas di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan bicara mengenai podcast seperti biasa ya, kita punya banyak platform. So teman-teman bisa nonton di banyak sekali. We got around 10 something, right? Instagram, Facebook, Twitter, ada YouTube, semuanya @partai_perindo, @partai_perindo, RCTI Plus, Okizon, Sido News, anyus.id, dan juga website-nya Partai Perindo. Tinggal dipilih mau nonton yang di mana. Bisa di archive juga, jadi nggak harus the whole production nonton langsung. Kalau lagi kerja nonton setengahnya lanjut, nanti kalau lagi santai bisa banget. Nah, dan juga kalau kita bicara mengenai tema hari ini, tapi sebelum ke tema, mungkin kalau kita lihat bahwa ya lately banyak banget dinamika hidup ya untuk anak-anak muda, mulai dari rencana ERP, and then harga-harga juga mahal dan segala macam ya. Kemarin ada beras, and then minyak juga langka. Nah, ini yang pengen sebenarnya gue mau ngingetin bahwa di awal teman-teman harus makin kreatif, makin harus punya insight yang tahu banyak ya, biar kita tahu manage gimana yang namanya hidup ya, karena nggak gampang kan, namanya anak muda, energinya bagus, pintar, kreatif, somehow tapi experience yang kurang. Nah, ini dengan ada podcast ini kita somehow pengen ngasih teman-teman insight lagi gimana manage things in your life, money, I mean like life and stuff like that. Even love life juga bisa kita manage melalui podcast ini. Nah, langsung saja ya, kalau bicara mengenai tema hari ini, work from home, yes, work from office, that's what we like, right? Karena yang gue baca nih ya, menarik banget bahwa kenapa anak muda ya suka kerja dari rumah. Jawabannya tau nggak apa? Teman-teman yang keluar langsung dari Google ada, they don't want to waste time commuting gitu ya. Mereka nggak mau ngabisin waktu untuk gerak, untuk transportasi. Jadi ya anak muda banget kan, mager. Nah, tapi di luar itu sebenarnya gimana sih kita memahami WFH, WFO, baik nggak sih untuk kita? Karena kita tahu kan kemarin juga pandemi, jadi mobilitas terbatas. Nah, kalau bicara mengenai WFH, WFO, atau work from anywhere, nah kita punya bahasan hari ini yaitu WFH, WFO, WFA, tren gaya kerja baru di era modern, aka kita banget. Nah, podcast kali ini kita kedatangan seorang kakak ya, yang cantik pastinya, fresh, dan juga punya pengalaman yang banyak ya. Jadi itu kenapa kita undang, biar kita punya tahu perspektif dari orang yang lebih expert dari kita. Langsung saja kita sapa, ada acting CEO dan juga CMO MNC Live, ada Kak Risha Dilianti atau biasa dipanggil Kak Cece. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat sore. Kok aku bilang kakak langsung ketawa? Nggak salah kan? Kak Juno berarti. Iya benar, nggak salah kan Kak Cece ya. Kak, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang Kak Juno sekali kita hari ini ketemu akhirnya dengan Kak Cece, karena kalau bicara MNC Live aku sih akrab banget ya. Salah satu pengguna juga. Even thank you. Yeah, motion and everything. Yes, the product familiar lah ya. Iya, itu kan millennials banget dengan segala scan-scannya segala macam. Kak, kalau bicara sebelum tema nih, I mean we have, you know, like rutin segala macam. Kak Cece kalau daily life-nya, I mean, rutinnya seperti apa saat ini? Thank God kita udah mulai melepaskan pandemi ya. Udah somehow. Lepas dari situ ya. I was stressed pretty much during the pandemic. Everybody does. Iya, apalagi waktu awal-awal ya. It was in September kalau nggak salah kan. Itu mulai kita harus pakai masker, kemana-mana sudah mulai susah. Dan boom, kita harus stay at home gitu ya, for lumayan lama tuh. The first week kita mah seneng lah ya, bisa di rumah gitu kan. Terus and then by the time masuk in the second week and third week,
kayaknya mulai gila dia bagaimana kita nggak bisa kemana-mana kan. Oh my god, mall tutup, cafe, resto udah nggak bisa ngapa-ngapain, tempat-tempat wisata udah nggak nggak terima gitu kan. Kalau aku tuh bagian orang yang sociable, jadi harus ketemu kerjaan dan karakter gitu ya. Nggak demen tuh yang cuma ngelihat on the screen gitu ya. Virtual. Kita kayak harus ngelihat gerak tubuh, harus tos-tosan, harus kayaknya apa ya, kurang aja gitu kan. Betul. So for me, my typical itu adalah harus ketemu. Jadi kayaknya kalau lama-lama WFH it's not my identity aja lah. Karena ya balik lagi, kita kan makhluk sosial. Betul. Manusia, makhluk sosial. We need to socialize, we need to talk, we need to meet, we need to meet in person gitu kan. Tapi nggak semua gitu loh, Juno. Somehow, ya. Ada orang-orang yang memang prefer WFH, ya kan. Mungkin orang-orang yang a bit introvert lah ya. Mereka lebih suka untuk ya sudah, I don't wanna see people, ya kan virtual aja. Kadang virtual pun mereka off cam pula kan. Jadi nggak kelihatan. Walaupun kita mau sosial pada umumnya. Karena somehow, tapi ya menurut aku kayak manusia, even me myself, I got both, like introvert and extrovert. Ada waktunya I don't wanna meet people, like I wanna do it virtually, but by the time juga ada pengen ketemu orang gitu segala macam. Berarti dengan kata lain ya Kak Cece, bahwa perubahan it's like something constant ya, sesuatu yang pasti ya, dan akan selalu terjadi. What is in your mind kalau kita bicara perubahan? What thoughts you got about this? Kalau kita lihat lagi ya, marwahnya manusia itu kan memang selalu berevolusi. Exactly. Ya. Dan disitulah kita punya skill untuk beradaptasi kan. So whatever the situation is, ya kita harus bisa adapt lah ya. Kayak you know what, there's a research yang menyatakan bahwa orang yang bisa suatu saat introvert and then dia extrovert itu adalah orang yang memiliki kematangan emosi. Oh, alhamdulillah. Itu berarti maturity-nya sudah masuk. Gitu. Jadi nggak yang selalu harus introvert, harus yang avoiding society gitu ya, atau emang harus yang hura-hura, atau ketemu orang yang emang harus face to face gitu ya. Tapi orang yang bisa memisahkan itu, like if you become kayak sekarang presenter, harus ketemu orang, you do it. Right? I do, But then saat main me time harusnya pengennya sendiri, that's okay. Justru disitulah kematangan si manusia itu, kematangan emosinya. Gitu. Jadi emang sebenarnya sih benar-benar kita harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi, segala perubahan ya. Gitu. Nah sekarang kan ada lagi nih WFA. Work from anywhere. You can work from anywhere. Apalagi millennials ya. I have kids, walaupun masih kakak-kakak dipanggilnya, tapi I have kids. The teenagers. And then mereka ngelihat kerjaan saya gitu ya. Dia bilang, I don't want to work like you, mom. It's stuck in the office from 9 to 5, right? From meetings to meetings. Itu pikiran anak yang zaman sekarang banget. Iya, mereka tuh nggak mau, bener. Mereka nggak mau. Mereka bilang, I want to work in a cafe wherever I want to go, right? Everywhere in this world, in this part of the earth, gitu kan. Work from anywhere. Jadi mereka pengen tuh buka laptop di cafe, hang out, meeting with people sometimes, and then mereka having their own time gitu kan. Sometimes bisa di Bali, nanti bisa ada di Sydney, entah di mana lah, work from anywhere, bisa di rumah, bisa di cafe, bisa di library, everywhere. Jadi sekarang ada tren seperti itu, gitu. Jadi we have to able to adapt. Karena gini, logiknya karena anak millennials ya, Gen Z, karena mereka dihadapkan dengan digitalisasi yang luar biasa. Everything is very easy. You wanna reach something tuh bisa dengan one click away, right? And then akhirnya kita punya pemikiran bisa praktis, kenapa harus ribet, right? Exactly. Nah, it is related sama kerjaan. Kenapa harus ngantor when it comes to we can do it traffic lagian kan? Exactly. Dan somehow ya, tapi nggak juga sih. Kalau work from home itu atau work from anywhere agak lebih hemat ya. Saya kalau nggak keluar rumah hemat sih. Tapi pas keluar rumah boros. Banyak jajannya berarti. Tapi nggak juga. Bisa aja di rumah online terus, ya shopping online tetap ya Kak ya. Tetap aja boros. Nah berarti sebenarnya Kak bahwa WFO, WFH, WFA yang kita namakan ini sebenarnya nggak ada bagusnya, ada juga tadi mungkin minusnya. Tapi overall kalau kita lihat, kalau kita bisa adjustable dan memang kerjaan kita cocok dengan ini, berarti pattern atau ritme kayak gini sangat membantu sebenarnya. Iya, betul.
adjustable. Karena kita bisa banyak melakukan hal ya, dan juga waktunya lebih fleksibel. But the thing is, can we earn money? Of course. Oh really? Of course. Jadi gini, aku flashback sedikit ya. Sebenarnya WFH ini udah ada sebelum pandemic. Jadi beberapa negara di Europe, di Eropa itu ada. sudah mulai tuh, karena kan sewa space gitu ya. Space kantor itu kan mahal. Jadi ada beberapa perusahaan di UK, di Eropa, untuk efisiensi dan dia ngurangin cost sewa dari 10 lantai, they send like 30% of their employees itu work from home. Jadi they can save like 30% biaya rental office-nya mereka. Dengan mereka cuma kasih karyawannya itu laptop, mostly which is karyawan udah punya laptop, most of them. They can work in the park, they can work in the cafe, di rumahnya mereka masing-masing, dan itu membuat perusahaan efisien 30%. Jadi benar-benar reducing karena dan karyawan itu juga lebih senang karena apa? No traffic, right? Terus they're happy, lebih happy karena pagi-pagi yang punya anak bisa ngurus anaknya dulu. Terus dia bisa do the house chores gitu ya, beres-beres dulu gitu. Terus tanpa harus khawatir meninggalkan rumah, ini anaknya gitu. Jadi pada saat itu tercapai nih tujuan perusahaan, satu untuk efisiensi, dua membuat karyawan tuh lebih happy sehingga lebih produktif. Begitu karyawan lebih produktif, dia bisa meningkatkan earningnya di perusahaan. You know what, the second ones that you mentioned just now, it does really make sense. Karena when we are happy, we tend to like to do something maximize, hasilnya bagus, lebih maksimum, dan itu yang kadang banyak, let's say company lupa bahwa kebahagiaan karyawan itu mentally berpengaruh sama produk yang kita bikin. Nah ini ternyata sebenarnya sudah ada sebelum pandemi ya Kak ya, hal-hal yang pattern kayak Kalau di Indo sudah ada Kak, kalaupun ada apa, terus cocok nggak sih sebenarnya buat iklim, kalau kita lihat iklim workforce di Indonesia? Kalau cocok apa enggak, baik lagi tergantung industrinya. Ya, kalau insurance bisa. Tapi kalau kayak airlines, pilot gitu kan nggak mungkin WFH ya. Saya tuh terbang terus. Iya, dia di rumah ya. Jangan dong. Pakai remote. Jangan dong. Kalau di insurance itu bisa, kalau di financial itu bisa. Jadi memang kalau di MNC Life sendiri gitu ya, kita ada tim yang memang WFA. They can earn money, right? They can work, they can earn money. Mereka bisa sambil belajar. Gitu. Jadi memang produktivitas akan jauh lebih bagus gitu ya. We call it our financial planner. Gitu. I heard about this many times, but not really into it, nggak terlalu tahu. Cuma kita punya di sini financial planner. Ada. Jadi MNC Life itu juga kan memang kita mengarahnya untuk ke kaum milenial gitu ya, yang pengennya jalan-jalan, healing itu, ya kan? Hilang dan healing. Healing. Tapi balik dong habis itu ya. Harusnya balik ya. Jangan, ya betul. Terus nongkrong di kafe, ketemu orang, belajar ini itu, dan juga meanwhile earning money, earning income. Waktunya fleksibel, maunya kapan aja gitu ya, nggak terikat 9 to 5 gitu. Jadi itu pekerjaan yang tepat banget untuk anak-anak millennials ini. Mereka bisa belajar tentang literasi keuangan, tentang financial planning, tentang macam-macam dari tabungan, saham, di dalamnya ada insurance, mitigasi resiko. Seru banget sih. Ini anak muda banget ya, staffsnya ya. I mean thingsnya, karena bicara saham, like tadi hal-hal kayak gitu. Bitcoin lah ya, kalian pasti ikutin main-main di situ ya. Exactly. Nah, itu ada ilmunya tuh. Investment segala macam. Nah, kalau ini yang kadang aku sering dengar Kak, tapi I'm not really the knowledge mungkin belum banyak. Well, some of you guys probably have the same feeling or the same thought, karena kalau kita bicara mengenai financial planner, apaan sih, terus bisa kerja, terus you can earn money. Well, tadi udah dijelasin sama Kak Cece sedikit, tapi kita punya sedikit videonya. Boleh. Somehow kita punya, kita coba nonton bareng nih. Yes, Emotion Life, yes. Ini apps ya, tinggal di-download. Ini aplikasi kita. Itu jadi bisa insurance ada di sini. Tapi ada kategori financial planner-nya juga di sini. Ya, jadi kita mau belajar tentang produknya dulu gitu ya. Dan kalau misalnya mau memasarkan, mau ikutan gitu ya. Dan you got income dari situ.
right? Oh. Dengan mereferensikan gitu. Nah, kalau di apps-nya ini Kak, I mean like kira-kira tampilannya seperti ini. I mean, do we got like apa tutor atau siapa yang Of course. ngajarin? Yes. Oke. Yes, kita ada. Jadi kita punya akademinya juga gitu. Jadi lebih ke belajar sambil mendapatkan sesuatu gitu ya, in term of income. Terus kita juga ada jalan-jalan gratis. Ya kan, training-training seru gitu. Terus banyak lah, seru Jadi banget deh. ada Jadi kalau akademinya misalnya, malah untuk ya. kita belajar. Jadi sebenarnya tinggal kita maunya apa enggak ya. Kalau mau, I mean like download and then follow. Download, nanti kalau misalnya mau tinggal hubungi kita gitu ya, kita ngumpul-ngumpul belajar karena kita ada komunitasnya, kita ada gengnya gitu lah, itu isinya mahasiswa-mahasiswa. Ya, jadi seru-seru kan, dan senangnya bergaul sama teman-teman ini kan, satu kita stay young. Exactly. Yang kedua, mereka tuh kepo banget kan. They really kepo, dan kepoismenya mereka itu membuat kita tuh willing to, ayo kita apa lagi ya yang supaya ini lebih mudah dipahami dan orang itu lebih cepat tangkep dan bisa berguna buat mereka. Gitu. Jadi kepoismenya anak millennials ini menarik tadi Kak Cica bilang anak mahasiswa udah bisa, I mean like ikut join ini. Jadi nggak nunggu. Kita sudah ada gengnya, sudah klub. Jadi bukan harus lulus kuliah nyari kerja. If you can start early, why not, right? Berarti punya KTP ya. Untuk install apa segala macam. Oke. Jadi I mean, tapi menarik ya bahwa ketika kita being a financial planner, kita punya kebebasan waktu, we can earn money, and then tentunya kita juga bisa ngerjain hal lain seperti itu. Kenapa menurut Kak Caca mungkin anak muda tuh cocok banget ikut ini atau melakukan ini? Any other like option atau apa? Karena anak muda sekarang ini milenial itu pinter-pinter. They're very smart. They're very smart, dan mereka senang jadi freelancer. Ya kan, karena idenya itu luar biasa tuh. Jadi kalau aku ngobrol gitu ya sama mereka dan sama teman-teman freelancer yang lain, mereka itu pengennya bebas, mereka itu pengennya belajar banyak hal, mereka itu pengennya semuanya serba canggih, serba keren, dan mereka tuh pengen eksis kan, mereka tuh demen eksis, demen menampilkan, memperlihatkan kesuksesan mereka, which is oke sih kalau menurut aku sih, sah-sah aja. Sah-sah aja gitu, selama dilakukan dengan cara yang benar gitu ya, dan yang pasti harus disiplin dan komitmen gitu. Kalau di dunia keuangan ini kan kata kuncinya adalah satu, integritas, dua, komitmen ya. Nice. Gitu. Jadi jaga integritas, karena memang ya satu kita punya nama baik dan itu harus kita jaga, right? Yang kedua, komitmen, bagaimana kita bisa berdisiplin. Tadi work from anywhere, ya kan, mau di mana juga oke aja. Nah, disiplin waktu tuh. Ya kan. Yang kedua, disiplin terhadap rencana kita, pencapaian apa yang kita inginkan 3, 4, 5, 10 tahun lagi. Nah, stick with it. Nah, pesan aku buat teman-teman milenial yang memang sudah punya mimpi gitu ya, pengen jalan-jalan tiap tahun, pengen keliling dunia, go for it. Pengen kalau udah kerja pengen ini itu gitu, go for it. Pengen sekolah lagi, go for it. Tapi untuk mencapai itu, you have to make plan, right? To earn it. You have to earn it. Pokoknya semaksimal mungkin. Dan ada rencana-rencananya sesuai timelinenya dia, gitu loh. Timelinenya mau ininya kapan, dan you have to disiplin di situ. Karena gini, the good thing about this, like we can start early, even earlier. Karena pengalaman aku juga Kak, bahwa even aku waktu not high school, kuliah pun sudah kerja. Dan it's really good for me. Why I said it's good for me? Karena it's not only about money somehow. Dapat uang, tapi mentally I'm very stable. You know, emotional, sangat mature in some ways compared to my age at the time. Jadi kalau anak muda kerja sambil sekolah itu itu menurut aku kebanggaan tersendiri. Then we can do it by being like a financial planner. Betul. Nice thought. And one more thing, Kak Caca, when you said about integrity integritas, that was like I mean one of the biggest point in your life that you have to do. Karena pintar banyak, keren banyak, apalagi kreatif banyak, tapi yang
punya integritas, jujur, disiplin, itu yang nggak banyak. Dan kita harus jadi salah satunya biar bisa survive. Nice thought. Oh my god, nggak berasa ini waktunya loh. Baru 5 menit. Baru nggak mungkin. Di sini aku udah bilang dicatat udah Jun, udah oke. Tapi tapi really, I mean, we talk about many things. Yeah, of course we talk about the product and everything. Tapi di luar itu kita belajar values ya, yang Kak Caca kasih tahu tadi bahwa ini yang kadang anak muda tuh gini, Kak. Kita pinter, energinya bagus, speednya oke, cuman experience-nya nggak ada. So there are things that we cannot buy. That is like misalnya experience. Melalui tadi podcast ini, financial planner, community, kita bisa membeli pengalaman. Ya, akhirnya kita bisa tadi we could be better in person dan juga bisa jadi anak muda yang kreatif. Tentunya nggak cuma konsumtif tapi juga produktif, punya sesuatu yang bisa menghasilkan. Paling nggak buat diri sendiri, kalau bisa buat orang tua and the rest of your family. Kak Ca, thank you so much. Thank you. We still have another round loh nanti. Oh, okay. Are you ready? Oh, yes, of course. Need some more? No? 5, 10 rounds, Okay, good. okay lah. No, okay, siap. Nanti aku siapin air jahe. Biar enggak. Karena agak dingin ya, di luar juga sering Semoga hujan. jangan bosan-bosan ya. Of course not. Nah, kalau kita berkaitan dengan sebelum aku close nih Kak, ya berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, ini relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, dan ini somehow movement yang value-nya sama persis yang kita obrolin tadi, yaitu teman-teman harus produktif, harus solutif, modern, bersih, berintegritas, exactly, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan ini value yang Perindo miliki, dan tapi nggak cuma Perindo, teman-teman juga harus punya value yang sama. Even MNC Live juga sama tadi value-nya. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik Indonesia melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai tingkat DPRD kabupaten kota, provinsi dan RI. Caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com, dan untuk menjadi anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa tinggal di download apps-nya, di layar ada, tinggal di scan, one click away, gampang banget. Semua info terkait podcast, terkait Partai Perindo semuanya gampang banget. Oke, and then terima kasih sekali lagi Kakak cantik. It's an honor for me to have you, karena pasti sibuk. Likewise. Karena saya Thank belajar you so banyak hal dari orang. Setiap ketemu I was like, oh okay, wow. Karena pasti ada something yang bisa kita added value untuk hidup kita. Dan teman-teman MNC Live juga sukses dengan projectnya, dan juga semoga teman-teman juga bisa dapat ilmunya dan bisa kita teruskan ilmunya untuk banyak orang di luar sana. Dan sukses juga untuk Partai Perindo. Saya Herjuno Syaputra signing out. Have a good time. God bless you. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. God bless you. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh